Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stefani Dina Putri Hartono dengan NIM 1922311135. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literatur review metode penilaian konsumsi pangan dengan 20-hour food recall. Pengertian. Metode food recall 20 hour adalah salah satu teknik survei konsumsi pangan yang digunakan untuk menilai asupan gizi dengan cara mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam 24 jam terakhir. Pencatatan dilakukan dengan bantuan alat ukur rumah tangga seperti sendok, piring, dan gelas agar diperoleh data kuantitatif yang lebih akurat. Metode ini dinilai praktis, mudah diterapkan baik pada individu maupun kelompok, serta banyak digunakan dalam penelitian gizi Indonesia karena mampu memberikan gambaran nyata tentang pola konsumsi harian responden. Berikut merupakan alat bantunya berupa buku foto makanan dan foto food model. Tujuannya yang pertama, mengukur kecukupan energi dan zat gizi makro ataupun mikro dengan membandingkan hasil recall terhadap AKG, memetakan pola konsumsi dan keragaman pangan, serta kualitas diet dari daftar makanan 24 jam yang dikelompokkan ke 14 kelompok pangan, mengevaluasi hubungan asupan dengan status gizi atau indikator kesehatan melalui penggabungan recall 24 jam dengan data antropometri, kemudian mengestimasi kontribusi makanan luar rumah atau jajanan terhadap total asupan harian dengan prosedur 20-hour 5-step multiple pass untuk menangkap makanan yang dikonsumsi di luar rumah. Kemudian menjadi dasar perencanaan dan pemantauan dampak intervensi atau edukasi gizi melalui perbandingan hasil recall sebelum dan sesudah program. Berikut merupakan contoh formulir dari 20-hour food recall. Kemudian ini adalah perbandingan dari food recall, food record, meski FFQ, semi kuantitatif food frequency kuesioner, dan perhitungan zat gizi. Jadi, di definisi untuk food recall itu adalah mewawancarai responden untuk mencatat semua makanan ataupun minuman dalam 24 jam terakhir. Kemudian untuk food record, mencatat semua makanan atau minuman yang dikonsumsi 3-7 hari, ditimbang atau diestimasi. Kemudian untuk semi kuantitatif food frequency adalah kuesioner yang berisi daftar makanan untuk menilai frekuensi dan porsi konsumsi dalam 1 bulan hingga 1 tahun. Untuk metodenya, di food recall ini ada quick list, kemudian di review, mendetailkan konsumsi, bincang bahan makanan dan konfirmasi akhir. Kemudian untuk food record, pencatatan estimate URT atau weight ditimbang biasanya 3-7 hari. Untuk SKI FFQ ini menanyakan frekuensi dan porsi makanan sesuai dengan kuesioner. Untuk prinsipnya, food recall 20 hour mengandalkan daya ingat responden. Kemudian untuk food record tidak bergantung pada ingatan, menggambarkan konsumsi akibat aktual beberapa hari. Kemudian untuk SKI-FFQ ini menggambarkan pola makan jangka panjang. Untuk alat bantunya, pada bagian food recall itu ada formulir URT, foto makanan, dan food model. Kemudian untuk food record itu ada buku catatan timbangan makanan dan aplikasi diet. Untuk SKI-FFQ itu ada kuesioner SKI-FFQ divalidasi sesuai populasi. Untuk kelebihannya, food recall ini mudah, cepat, sederhana, cocok populasi besar, valid untuk intake harian. Food record akurat, detail, kuantitatif, bisa jadi gold standard. Kemudian untuk SKFFQ itu murah, cepat, menilai pola makan jangka panjang dan keragaman. Untuk kekurangannya sendiri, food recall ini bergantung daya ingat, tidak mewakili kebiasaan jangka panjang jika hanya sekali butuh pewawancara terlatih. Kemudian untuk food record, membebani responden, bias estimasi porsi, butuh waktu lebih lama, dan SKFFQ itu overestimate, daftar panjang membebani, perlu validasi lokal. Untuk hasil validasi di Indonesia, untuk food recall ini, gold standard validasi SKFFQ pada pasien DM tipe 2 di Makassar, valid untuk energi dan protein, disarankan recall lebih dari sama dengan 3 kali untuk gizi mikro. Untuk berikut merupakan bias dan cara mengatasinya. Yang pertama, bias saja dapat terjadi akibat kesalahan pengukuran dan hal ini dapat dikurangi dengan melakukan recall berulang pada beberapa hari berbeda untuk meratakan variasi data. Kemudian, yang kedua, bias sistematik karena kuesioner atau alat bantu yang tidak lengkap dapat diatasi dengan menggunakan kuesioner standar yang sudah divalidasi serta disesuaikan dengan makanan lokal. Yang ketiga, kesalahan responden seperti lupa atau melakukan under atau over reporting dapat menimbulkan dengan menyediakan alat bantu visual seperti foto makanan, food model, atau contoh URT. Yang keempat, kesalahan pewawancara yang kurang terlatih dapat dicegah dengan memberikan pelatihan enumerator agar konsisten, teliti, dan mahir melakukan probing. Kelima, kesalahan konversi URT ke graf dapat dikurangi dengan menggunakan buku panduan menggunakan panduan konversi baku seperti TKPI dan memastikan URT yang digunakan sudah dikalibrasi. Kemudian,
Yang keenam, recall yang hanya dilakukan sekali sehingga tidak terrepresentatif dapat diperbaiki dengan melakukan minimal 2 hingga 3 kali recall pada hari yang berbeda mencakup weekday dan weekdays. Untuk kelebihan, yang pertama mudah dilaksanakan serta tidak membebani responden. Yang kedua, biaya relatif murah. Kemudian prosesnya cepat, dapat digunakan untuk responden yang buta huruf, memberikan gambaran nyata mengenai konsumsi individu dalam 24 jam, kemudian lebih objektif dibandingkan dengan metode dietary history. Untuk kekurangannya sendiri, hasil sangat bergantung pada daya ingat responden. Kemudian, sering terjadi kesalahan dalam memperkirakan porsi. Yang ketiga, membutuhkan tenaga pewawancara yang terlatih dalam probing. Kemudian tidak dapat menggambarkan kebiasaan makanan harian bila hanya dilakukan sekali recall. Sering terjadi kesalahan konversi dari URT ke gram dan bumbu saus dan minuman sering terlewat sehingga perhitungan energi dan zat gizi kurang akurat. Berikut merupakan daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.